Pernahkah kamu mendengar suara yang terdengar lucu tapi hangat? Bahasa yang sering dianggap medok, tapi justru di sanalah kejujuran tumbuh paling tulus. Inilah kisah dari Tanah Banyumas. Tanah dengan logat ngapak yang membumi, dari rakyat kecil yang berani bicara apa adanya. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini, supaya cerita-cerita tentang asal-usul Nusantara tidak pernah hilang di telan waktu. Selamat datang di Petok, Legenda Nusantara. Tempat di mana sejarah dan rasa bertemu. Jauh sebelum kata Banyumas dikenal, di sebuah lembah luas di kaki Gunung Slamet, terbentang tanah subur dengan sungai berkelok indah. Airnya bening, mengalir dari hulu menuju selatan, membawa kesejukan bagi siapapun yang singgah. Namun, tempat itu dulu belum bernama. Hanya ada hutan, kabut pagi, dan suara burung yang menandakan kehidupan baru. Orang-orang menyebutnya tanah yang diberkahi air, karena dimanapun mereka menggali, selalu keluar mata air jernih. Iki banyu sing mas, banyu emas, kata seorang tetua desa. Dan dari ucapan itulah, konon, muncul nama yang kelak dikenal, Banyumas. Suatu hari, datanglah sekelompok perantau dari timur. Mereka mencari tanah baru setelah daerah mereka dilanda kelaparan panjang. Pemimpinnya bernama Kitolih, seorang lelaki bijak dengan sorot mata teduh tapi penuh tekad. Kita ora bakal nyerah, Le, katanya pada anaknya, Suta. Selama ana banyulan lemah subur, ana harapan kanggo urip. Mereka menetap di tepi sungai dan mulai menanam padi. Hari-hari terasa panjang, tapi suara tawa dan gotong royong mulai mengisi udara. Orang-orang hidup sederhana, berbagi apa yang ada, dan saling memanggil dengan nada khas yang kini kita kenal sebagai ngapak. Bahasa mereka terdengar keras di telinga orang luar, tapi penuh kejujuran. Kalau marah, mereka bicara lantang. Kalau tertawa, juga tak ditahan. Heleh, Suta, kowe kien mangan ojo cepet-cepet, ora ana sing rebut, ujar ibunya suatu sore sambil menanak nasi. Suta hanya tertawa. Ngono yo, mak. Tapi enak, lo dehe wangi tenan. Suasana seperti itu yang kemudian membentuk karakter Banyumasan, terbuka, apa adanya, tanpa basa-basi. Setiap kata keluar dari hati, bukan untuk menutupi, tapi untuk mengungkapkan. Namun di balik kesederhanaan itu, datanglah cobaan besar. Tanah subur yang mereka garap tiba-tiba diklaim oleh utusan kerajaan dari timur. Tanah iki kagungan praja, kata seorang prajurit dengan suara tegas. Warga terdiam. Kitolih berdiri di depan mereka, menatap tajam sang prajurit. Prajurit, iki tanah sing wis tak garap nganggo keringat lan ati. Apa raja ngerti rasa wong cilik sing nyambut gawe saben dina? Pertikaian itu nyaris pecah, tapi karena kebijaksanaan Kitolih, semua ditahan. Ia tahu, melawan berarti mati, tapi diam berarti kehilangan tanah leluhur. Malam itu, Kitolih duduk di pinggir sungai, menatap air yang berkilau diterpa rembulan. Yen banyu iki terus mili, maknane urip ora mandek, gumamnya lirih. Ia sadar, Banyumas bukan sekadar tanah, tapi simbol perjuangan untuk bertahan hidup. Disitulah benih kebanggaan lahir. Dari air yang dianggap emas, dan dari lidah yang menolak tunduk. Bahasa mereka, yang kelak disebut ngapak, menjadi cara untuk mempertahankan identitas, meski dunia di luar sering menertawakan. Setelah bertahun-tahun rakyat hidup tentram di tepi sungai, datanglah kabar bahwa dari timur, kerajaan besar sedang memperluas wilayahnya. Nama kerajaan itu menggema di seluruh tanah Jawa, Majapahit, pusat kekuasaan yang diidolakan dan ditakuti.
utusan kerajaan datang menunggang kuda, membawa surat bertanda cap merah. Tanah iki saiki mlebu ing panguasane Praja Majapahit, katanya lantang. Warga Banyumas yang dulu hanya mengenal sawah, sungai, dan kesederhanaan, mendadak dihadapkan pada aturan baru, pajak, pengawasan, dan kewajiban mengirim hasil bumi ke kerajaan. Mereka bingung, tapi tak bisa menolak. Di antara mereka, Kitolih masih berusaha menenangkan rakyatnya. Kita kudu pinter, le. Wong cilik ora perlu nglawan nganggo pedhang, nanging nganggo akalan ati sing resik. Kata-kata itu menjadi pegangan mereka melewati hari-hari sulit, ketika kehidupan yang damai mulai berubah menjadi penuh beban. Dalam waktu singkat, desa Banyumas berubah. Di tepi sungai yang dulu tempat anak-anak bermain, kini berdiri pos prajurit. Hasil panen yang semula untuk rakyat, kini diangkut ke timur. Namun meski tertekan, semangat warga tak padam. Mereka masih bercanda di ladang, masih tertawa dengan logat khas yang membuat suasana terasa ringan. Heh, Jaenudin. Yen kowe ora cepet-cepet nandur, bisa-bisa padi pada protes, lo, teriak salah satu petani. Semua tertawa. Bagi mereka, mapak bukan hanya cara bicara, tapi cara bertahan hidup. Dalam nada keras itu tersimpan semangat, dan dalam tawa itu ada pelipur lara. Di tengah tekanan kerajaan, bahasa mereka jadi pelindung hati, sederhana tapi kuat, lucu tapi dalam. Hingga suatu malam, Kitolih dipanggil oleh utusan kerajaan bernama Adipati Wirasaba. Lelaki itu berwibawa, namun berbeda dari pejabat lain. Tatapannya lembut, suaranya tenang. Aku ngerti kowe wong sing setia marang tanah iki, kata sang adipati. Aku ora bakal nyabut tanah iki saka rakyat. Nanging aku butuh janji, rakyatmu ora bakal mbalelo. Kitolih terdiam sejenak, lalu menjawab, Adipati, wong Banyumas ora ngerti carane ngapusi. Yen wis janji, ya bakal ditepati. Adipati Wirasaba tersenyum. Sejak malam itu, hubungan antara kerajaan dan rakyat Banyumas jadi lebih seimbang. Wirasaba melihat ketulusan rakyat, dan rakyat melihat kebijaksanaan pemimpinnya. Dari sinilah muncul cikal bakal Kadipaten Banyumas. Namun di balik kesepakatan itu, benih perbedaan tetap tumbuh. Bahasa Banyumasan, yang keras, terbuka, dan jujur, sering dianggap kasar oleh orang-orang dari pusat kerajaan. Ngapa logatmu kaya wong nesu? Tanya salah satu prajurit pada Suta suatu hari. Ia tertawa lebar. Lah iki logatku, mas. Ora nesu, mu ngapak wae. Mereka sama-sama tertawa, tapi di hati Suta muncul pertanyaan, mengapa harus malu dengan caranya bicara? Dari sinilah muncul kesadaran bahwa bahasa bukan soal tinggi rendah, tapi soal kejujuran hati. Dan di tanah Banyumas, kejujuran itulah yang dijaga seperti pusaka. Tahun demi tahun berlalu, Adipati Wirasaba wafat, tapi semangatnya tertanam kuat. Di setiap sudut Banyumas, orang-orang masih berbicara dengan suara lantang, seolah ingin berkata pada dunia, iki aku, wong Banyumas. Ora usah medok-medokan, sing penting jujur lan ora kemrungsung. Bahasa ngapak menjadi warisan yang melekat di darah mereka, lahir dari masa penuh perjuangan, tumbuh di tanah air yang subur, dan disirami oleh tawa rakyat yang tak kenal menyerah. Suara ngapak itu bukan hanya identitas, tapi perlawanan yang halus, cara rakyat kecil menegaskan bahwa mereka ada, dan mereka bangga jadi diri sendiri. Setelah Adipati Wirasaba wafat, keadaan Kadipaten mulai berubah. Anak-anaknya berselisih paham, sebagian ingin tunduk sepenuhnya pada kerajaan besar di timur, sementara sebagian lain ingin berdiri mandiri. Di tengah gejolak itu muncul seorang pemuda yang dikenal rendah hati namun cerdas,
Raden Djoko Kaiman. Ia bukan bangsawan tinggi, tapi darah wirasaba mengalir di nadinya. Suatu hari, ia berdiri di tepi sungai yang jernih, memandang air yang mengalir deras. Ning banyu iki ana urip, ana panguripan, gumamnya. Di belakangnya, rakyat berkumpul, gelisah menunggu kabar. Raden, piye nasib kito kabeh? Tanya seorang ibu dengan suara lirih. Djoko Kaiman menatap mereka dan tersenyum. Kita ora bakal ilang, Bu. Selama ana banyu lan tekad, Banyumas bakal urip. Kata-kata itu, sederhana tapi penuh makna, menyalakan semangat baru di hati rakyat. Raden Djoko Kaiman dikenal bukan karena kekuatannya, tapi karena kebijaksanaannya. Ia sering turun langsung ke sawah, membantu petani, dan makan bersama rakyat tanpa jarak. Raden, sampean kok ora isin mangan nganggo tangan? Tanya seorang petani sambil tersenyum. Ia hanya tertawa. Lahawong tanganku iki uga tangan kaya kowe, sing mangan, sing nyambut gawe. Bedane mung siji, aku duwe tanggung jawab luwih akeh. Dari cara bicaranya yang blak-blakan dan akrab, rakyat melihat sosok pemimpin sejati. Ia tidak bicara dengan bahasa istana yang halus dan penuh kias, tapi dengan ngapak, bahasa yang jujur, langsung dari hati. Dan rakyat mencintainya karena itu. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, air sungai meluap dan membawa cahaya ke seluruh lembah. Dari air itu muncul suara tua berbisik, jenengi tanah iki saka banyu sing mas, saka keikhlasan wong-wonge. Saat terbangun, Djoko Kaiman tertegun. Ia segera memanggil para tetua desa. Aku wis entu petunjuk, katanya pelan. Tanah iki bakal tak jenengi banyu mas, banyu emas, lambang panguripan lan kejujuran. Semua orang bersorak, urip Banyumas. Urip Raden Djoko Kaiman. Sejak saat itu, nama Banyumas resmi lahir, bukan dari perang, bukan dari penaklukan, tapi dari cinta seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun perjalanan Djoko Kaiman tidak mudah. Kerajaan di timur menilai tindakannya sebagai bentuk pemberontakan halus. Utusan datang, menanyakan alasan di balik keputusan itu. Raden, ujar sang utusan, kenapa sampean ora tetap nganggo nama Wirasaba? Apa sampean ora setia marang leluhur? Raden tersenyum lembut. Setia iku ora mung soal jeneng, nanging soal makna. Aku ora ngilangke Wirasaba, aku mau neruske kandi jeneng anyar sing luwih cedhak karo rakyatku. Utusan itu terdiam, lalu pergi tanpa kata. Raden tahu, keputusan itu berisiko, tapi ia percaya, selama rakyat bersama, tidak ada kekuasaan yang bisa memadamkan cahaya Banyumas. Hari-hari berlalu, Banyumas tumbuh menjadi tanah yang ramai dan makmur. Orang-orang dari berbagai penjuru datang, membawa budaya, bercampur dalam tawa khas Banyumasan yang lantang. Anak-anak berlari di sawah sambil bersorak, ngapak yo ngapak, sing penting orang ngapusi. Kalimat itu jadi semacam semboyan tak resmi. Dalam tawa itu, ada kebanggaan. Dalam logat itu, ada identitas. Raden Djoko Kaiman menjadi simbol keteguhan hati, seorang pemimpin yang memilih berbicara dengan bahasa rakyat, bukan bahasa kekuasaan. Dan dari sanalah, Banyumas menjadi bukan hanya sebuah wilayah, tapi roh kejujuran yang hidup dalam setiap kata ngapak yang diucapkan hingga hari ini. Waktu bergulir, masa kerajaan perlahan memudar. Dunia berubah, dan ombak besar datang dari arah barat. Orang-orang berkulit pucat menjejakkan kaki di tanah Banyumas. Mereka membawa senjata, peta, dan perintah yang dingin. Kalian kini di bawah kekuasaan kami, kata salah satu pejabat Belanda dengan suara berat.
rakyat hanya bisa menunduk. Tapi di antara kerumunan, seorang petani muda berbisik pada kawannya, "Lah wong ngomongnya aneh, Mas. Kayak ora enduwe rasa." Kawannya menjawab pelan, "Wis, sing penting urip. Tapi ojo nganti kelangan logat, yo." Dari kalimat sederhana itu, lahirlah tekad kecil menjaga bahasa ngapak sebagai bentuk perlawanan diam. Karena bagi rakyat Banyumas, berbicara dengan cara mereka sendiri adalah tanda bahwa hati mereka masih merdeka, meski tubuh mereka terjajah. Di pasar-pasar Banyumas, penjajah mulai memperkenalkan aturan baru. Mereka menyuruh rakyat memakai bahasa Belanda dalam urusan dagang, tapi rakyat malah menjawab dengan logat ngapak yang tebal. "Harga berapa ini?" tanya seorang serdadu asing dengan aksen kaku. Si penjual, seorang ibu tua, tersenyum polos, "Loro ewu, Pak. Ora bisa ditawar maneh, lo." Serdadu itu bingung, tak paham satu kata pun, sementara orang-orang di sekitar menahan tawa. Di situ, ngapak jadi tameng, bukan untuk mengejek, tapi untuk melindungi martabat. Karena di saat banyak orang takut bicara, rakyat Banyumas justru memilih tertawa, tetap jadi diri sendiri, dan melawan dengan cara yang sederhana tapi bermartabat. Namun penjajahan tak hanya soal senjata, tapi juga jiwa. Sekolah-sekolah didirikan untuk menghapus cara bicara lokal. "Ngomong alus iku tanda pintar," kata guru-guru yang didatangkan dari kota. Anak-anak Banyumas disuruh meniru logat Jawa halus yang dianggap lebih sopan. Tapi di rumah, mereka tetap berbicara ngapak dengan orang tua mereka. "Le, nek kowe sekolah nganggo basa Kutha ora papa, tapi nek karo bapak, nganggo sing asli wae, yo," kata seorang ayah dengan suara serak. Anak itu mengangguk. Dalam senyum kecilnya, tersimpan janji bahwa bahasa ngapak tidak akan punah, meski dipaksa diam di sekolah-sekolah. Malam hari di Banyumas terasa sunyi, tapi suara itu masih terdengar, tawa, canda, dan obrolan rakyat di lumbung padi. "Heh, Pak Broto, ngapa ora ilang tu saiki?" tanya tetangga sambil membawa obor. Pak Broto tertawa lebar, "Ngapa ilang? Ora bakal, wong ngapak wis nyampur karo napas." Mereka tertawa bersama di bawah sinar bulan, seolah menolak kalah. Di tengah kegelapan penjajahan, bahasa ngapak jadi cahaya kecil yang menjaga kehangatan di antara mereka. Di setiap tawa keras itu, ada semangat melawan, dan di setiap kata orang ngapusi ada doa agar Banyumas tak pernah kehilangan jati dirinya. Hingga suatu hari, ketika pasukan Belanda mulai mundur karena perang besar, rakyat Banyumas turun ke jalan dengan semangat baru. "Merdeka! Banyumas merdeka!" teriak mereka dengan suara lantang. Dari bibir-bibir yang ngapak, teriakan itu terdengar unik tapi penuh kekuatan. Wartawan luar yang mendengar bahkan menulis dalam catatannya, rakyat di Barat Jawa ini bersuara keras, tapi suaranya membawa kejujuran yang langka. Dan benar, saat banyak daerah kehilangan bahasa lokalnya karena penjajahan, Banyumas justru makin teguh. Karena bagi mereka, ngapak bukan sekadar logat, tapi nyawa. Suara ngapak adalah cara rakyat Banyumas mengatakan, "Kami mungkin sederhana, tapi kami tidak pernah menyerah." Zaman terus berubah. Jalan-jalan yang dulu hanya dipenuhi lumpur kini sudah beraspal. Di sudut-sudut Banyumas, berdiri kafe dan gedung tinggi, tapi suara ngapak masih menggema di pasar, di sawah, bahkan di media sosial. Anak muda Banyumas kini tak lagi malu memakai logat mereka. "Ngapak yo ngapak, sing penting orang ngapusi," jadi candaan yang viral, tapi juga jadi kebanggaan. Di balik logat itu, ada warisan panjang dari Kitolih, Adipati Wirasaba, hingga Raden Djoko Kaiman, orang-orang yang menanamkan nilai jujur, apa adanya,
dan berani jadi diri sendiri. Suatu sore, seorang remaja bernama Danu duduk di teras rumahnya, menggenggam ponsel sambil menatap matahari terbenam. "Mak, nek aku mau ngapak neng video YouTube. Ora isin tu." Ibunya tertawa. "Lah kowe ki wong Banyumas, le. Sing kudu isin kuyen kowe ngapusi, dudu nek kowe ngapak." Kalimat itu membuat Danu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kini, ngapak bukan lagi bahan ejekan. Banyak orang dari luar daerah justru jatuh cinta dengan kejujuran dalam suaranya. "Lucu ya logatnya," kata seorang mahasiswa asal Jakarta ketika mendengar temannya bicara ngapak. Tapi temannya menjawab dengan senyum bangga, "Lucu ora apa-apa, sing penting aku ora palsu." Kalimat itu viral di dunia maya. Dari situ, banyak konten kreator Banyumas mulai bermunculan. Mereka bercerita tentang budaya, humor, bahkan kisah rakyat dalam bahasa ngapak. Dan yang mengejutkan, penontonnya bukan hanya orang Banyumas, tapi juga dari seluruh Indonesia. Karena ternyata, di balik lucuan logat ngapak, tersimpan kehangatan yang dirindukan banyak orang, kejujuran yang polos, tawa yang tulus, dan hati yang bersih. Suatu hari, di sebuah acara budaya di alun-alun Banyumas, seorang seniman tua naik ke panggung. Ia menatap ribuan orang yang datang dari berbagai daerah. "Wong Banyumas ki ora usah minder," katanya lantang. "Bahasa ngapak iku lambang kebanggaan, lambang wong sing jujur lan ora neko-neko." Penonton bersorak, beberapa bahkan meneteskan air mata. Di antara mereka, ada anak-anak muda yang dulu sempat meniru logat kota karena takut diejek. Tapi hari itu, mereka berdiri dengan kepala tegak, bersorak bersama, "Ngapak is the best." Sore itu, langit Banyumas berwarna jingga, tapi di hati rakyatnya, semangat itu bersinar terang, lebih hangat dari matahari. Malamnya, ketika acara usai, seniman tua itu duduk di bawah pohon beringin dekat alun-alun. Seorang wartawan mendekat dan bertanya, "Pak, kenapa Bapak masih mempertahankan bahasa ngapak di zaman modern seperti ini?" Ia tersenyum sambil menatap langit. "Nak, nek logat ilang, ati uga ilang. Bahasa iku ora mung tembung, tapi jiwa. Ngapak iku nyawane wong Banyumas. Yen wis ilang, Banyumas mung dadi jeneng tanpa rasa." Wartawan itu terdiam lama. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menikam hati. Karena memang benar, bahasa bukan cuma alat bicara, tapi cermin dari jati diri. Kini, Banyumas bukan lagi sekadar wilayah di barat Jawa Tengah. Ia adalah simbol kejujuran di tengah kepura-puraan, simbol tawa di tengah kesulitan. Bahasa ngapak yang dulu sering dianggap kasar, kini berdiri sejajar dengan bahasa daerah lain, bahkan menjadi warna tersendiri di dunia hiburan, media, dan seni. Di antara hiruk-pikuk zaman digital, suara ngapak tetap terdengar, lantang, jujur, dan hangat. Karena sejatinya, Banyumas bukan hanya tentang tanah dan airnya, tapi tentang hati orang-orangnya, hati yang tak pernah pura-pura. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Kalau kamu bangga dengan tanah Banyumas dan bahasa ngapak, tekan tombol subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak orang tahu kalau kejujuran bisa terdengar dari logat yang paling sederhana. Sampai jumpa di kisah Nusantara berikutnya. Salam dari Banyumas, tanah wong sing ora ngapusi.